Nah, Eh, jadi kalau Malam, Bun. jadi kalau kita dengar baik-baik dari anak muda ini bahwa dia bilang Yesus itu adalah Tuhan, Bapa satu-satunya. Ya itu pemahaman dia, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah mengerti dengan baik Yesus adalah Tuhan, memang betul nggak salah. Cuman menjadi masalah penulisan di 1 Korintus itu Yesus disebut berapa ya? Satu Korintus berapa dia bilang tadi? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, ini Allah ini Theos, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus. Tuhan di sini bukan Theos, tapi Kurios. Tapi karena di sini bahasa Indonesia disebut Tuhan, dipakai sama pendeta muda ini, bilangnya Tuhan itu ya Allah gitu loh. Padahal di situ Kurios, itu master atau tuan, bukan Tuhan, tapi tuan. Ya, di sini. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi satu Allah saja yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu. Tapi oleh Kristus dijadikan segala sesuatu. Ya, jadi eh, kita mesti tahu dulu bahwa yang diberikan kepada Dokter Kasan jawaban dari AI di situ ada tulisan Injil sinoptik atau kristologi rendah, ada kristologi tinggi. Saya nggak ngerti itu, saya nggak pernah dengar. Ya saya kalau nggak ngerti bilang. Tapi dikatakan ada budaya hukum mati. Dikatakan budaya hukum mati ini atau penghujatan, ya. Budaya Yahudi yang pertama mengklaim diri sebagai Allah adalah penghujatan yang ancamannya adalah hukuman mati, ya. Itulah sebabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes lebih memakai Yesus sebagai anak manusia dengan gelar Kurios atau Lord atau Master. Di Injil-Injil ini seringkali bermakna ganda, bisa berarti guru atau tuan yang sangat dihormati atau secara tersirat merujuk pada otoritas ilahi tanpa mengucapkan secara vulgar. Ya, kita mesti tahu dulu yang memberitahu manusia Yahudi, yang memberitahu manusia Yahudi bahwa tidak ada Allah lain selain Dia tuh siapa yang ngomong? Siapa yang ngasih tahu kepada orang Israel tidak ada Allah lain selain aku? Yang ngomong siapa? Tuhan sendirilah. Ya Tuhan sendiri yang ngomong, Allah sendiri yang ngomong. Artinya Allah yang membuat hukum, bukan manusia yang bikin hukum. Budaya hukum mati. Di sini bukan budaya hukum mati, ini hukum yang ditulis oleh Allah sendiri di Gunung Sinai dengan jarinya untuk orang Israel dan seluruh bangsa di dunia ini. Karena yang ada di Gunung Sinai bukan orang Israel doang, semua bangsa di dunia ini ada di sana nongkrong. Memberitahu kepada seluruh bangsa di dunia ini bahwa cuma ada Allah satu. Nah, orang Israel membuat itu menjadi sebuah hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam kehidupan masyarakat mereka. Jadi bukan budaya hukum mati, tapi mereka tahu kalau kamu mengaku diri Tuhan, kamu sedang menghujat Tuhan. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Kan gitu. Ya. Jadi AI menjawab ada benarnya, tapi lupa bahwa hukum yang Tuhan bikin sendiri itu hukum yang berlaku di kalangan orang Israel. Sehingga Yesus diturunkan bukan menjadi Tuhan atau menjadi Allah, bukan. Dia datang bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi datang untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Bentar, dijawabnya benar. Asalnya tidak. Se- Set.
Yesus diakui sebagai kurios sekaligus teos untuk menunjukkan otoritas mutlak dan hakikat ilahinya. Itu kalau udah belajar baik-baik, itu kalau udah belajar dalam, itu sudah mengerti rahasia Injilnya bahwa Yesus adalah Allah sendiri, Allah yang berupa manusia. Dan kita di sini menganggap dia manusia 100%. Ya, jadi membingungkan. Kurios digunakan sekitar 7.000 kali untuk menggantikan nama sakral Ibrani Yahweh atau Adonai. Hmm. Kata Lord, Lord of Lord. Ya, jadi ini kan persiapan filsafat para pemikir awal Kristen. Clement dari Alexandria percaya bahwa diskusi filsuf Yunani tentang penyebab pertama atau yang esa adalah cara Tuhan menyiapkan bangsa Yunani untuk mengenal teos yang sejati. Sebenarnya bukannya filsuf, penulis. Ya kan, buku-buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, sebenarnya mereka bukan menulis bahasa Yunani. Sebenarnya bahasa Perjanjian Baru itu ditranslate ke dalam bahasa Yunani, bukan nulisnya pakai Yunani. Ya, tapi kalau Markus memang menulis dengan bahasa Yunani. Injil itu paling tua. Injil kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang paling tua tuh Markus sebenarnya. Ya, Injil Markus yang paling tua. Nah, dari Injil Markus inilah eh, kayak Matius, Lukas, Yohanes ini mengambil beberapa cerita dari Markus. Ya, ada kemungkinan besar. Bentar ya. Hmm. Eh, apa? Ada kemungkinan besar Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini penulisnya bukan mereka, bukan Matius, tapi murid-murid mereka yang nulis ya. Kemungkinan besar. Nah, jadi apa? eh, Kadang-kadang kalau kita pakai pakai apa? Pakai AI itu kan ngambil dari AI kan nggak bisa mikir, AI nggak bisa mikir, AI berdasarkan database dan AI itu nggak mengenal Tuhan, ya. AI tidak mengenal Tuhan, itu penting sekali. Jadi kalimat Lord atau Kurios dengan Theos, penulis sengaja membedakannya. Kalau penulis yang namanya penulis tahu Yesus adalah Tuhan, kenapa nggak berani tulis bahwa Yesus adalah Allah gitu langsung?
bukan karena budaya, karena mereka tahu. Mereka tahu Yesus benar-benar datang sebagai manusia dalam rupa manusia. Itu yang mau ditunjukkan, bahwa dia datang untuk memberitahu bagaimana hidup sebagai manusia. Aku datang untuk menggenapi seluruh kehendak Bapakku. Kalau Yesus mengatakan aku datang untuk menggenapi seluruh kehendak Bapakku, demikian pula kita. Kita juga datang ke dunia ini. Betul nggak? Betul nggak kita datang ke dunia ini? Betul nggak? Kita datang ke dunia ini. Kita juga datang dengan cara yang sama, yaitu kelahiran, bukan? Yesus datang ke dunia dengan cara kelahiran, dia bilang dia datang ke dunia ini. Sama, kita juga datang ke dunia ini dengan cara yang sama, yaitu dengan cara kelahiran. Kita datang ke dunia ini dan kita adalah pendatang di dunia ini. Kalau kita datang ke dunia ini, kita datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa di sorga. Shalom, shalom. Shalom. Nah, jadi eh, kita mesti tahu bahwa penggunaan kalimat theos dan kurios itu bukannya penulis nggak tahu siapa Yesus, tahu, tapi mereka mau memilah antara eh, Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia itu di mana posisinya. Itu. Tapi kalau udah belajar baik-baik ya kita tahu Yesus adalah Tuhan, jelas. Ya, Tuhan Yesus adalah. Tapi jangan sampai kepada orang-orang yang belum percaya itu buku ini ditulis bukan untuk orang Kristen loh. Yang namanya Alkitab ini ditulis bukan untuk orang Kristen. Kalau orang Kristen lahir dari kecil dibilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, pas baca Alkitab, Yesus memang Tuhan yang ada di pikiran mereka. Tetapi orang yang lahir bukan Kristen baca Alkitab, mereka bingung. Terutama di dalam bahasa Indonesia, tambah bingung. Karena apa? Memang bahasa Indonesia itu menunjukkan Yesus Tuhan, tapi Tuhannya nggak dikasih tahu bahwa dia adalah Tuhan. Bahasa Inggris jelas, Lord. Lord itu Tuhan, bukan God. Lord itu Tuhan. Sedangkan kita ada bahasa Indonesia yang namanya Tuhan. Harusnya waktu Yesus dipanggil Tuhan, tulis Tuhan, jangan tulis Tuhan. Ya, contohnya kayak gini. Ya kan? Kita punya ada satu Allah saja. Allah jelas bahwa dia Allah, ya Allah, God, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Dan yang untuk kita, untuk dia kita hidup. Dan satu, ini bukan Tuhan, tapi Tuhan. Harus pakai Tuhan bahasa Indonesia. Sehingga kita pembaca mengerti Yesus disebut Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, kalau Yesus Kristus yang namanya murid-murid Yesus memanggil dia Tuhan alias bos, dan dia mewakili, ini murid-murid mewakili manusia sedunia yang percaya kepada Yesus. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu manggil dia bos. Nah, kalau bos ngomong sesuatu, sudah sepatutnya kamu dengerin. Kalau dia sudah ngomong, lalu dia suruh sesuatu, sudah sepatutnya kita lakukan, bukan? Kira-kira jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Charlie, ada pertanyaan nggak, Charlie? Enggak, Ya, ada ya. udah jelas. Jelas ya. Jadi, jangan AI menjawabnya agak ada benarnya, tapi tidak tidak semuanya benar, ya. Karena kita benar-benar mesti mengerti rahasia Injil, ya. Apa itu rahasia Injil? Rahasia Injil adalah Allah yang tidak kelihatan ini menjadikan dirinya terlihat, ya, dalam rupa Kristus.
Nah, pada saat dia berupa, ada wujudnya, ada mata, ada hidung, ada mulut, berupa, ada rupanya, disitulah dia mulai menciptakan. Ya, bukan Allah yang tidak kelihatan itu tidak bisa menciptakan, tapi dengan adanya rupa dia, baru dia menciptakan. Menciptakan itu artinya yang terlihat, betul? Betul nggak? Kalau kita menciptakan sesuatu, ada nggak kita menciptakan sesuatu nggak kelihatan? Nih, ciptaan sesuatu apa? Itu nih, iya apa nggak kelihatan apa-apa? Itu namanya bukan menciptakan, itu namanya lagi ngimpi. Menciptakan itu dari ide yang nggak kelihatan. Ide itu nggak kelihatan. Ada ide, idenya dibuat. Nah, si punya ide adalah Bapak sendiri. Dikatakan, yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu. Idenya dari dia semua. Dia punya ide. Nah, Yesus Kristus kerjanya ngapain? Yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Bapak punya ide yang nggak kelihatan, lalu dia menciptakan dirinya. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, idenya menciptakan sesuatu, artinya dia harus menciptakan dirinya sendiri terlihat. Karena dia menciptakan diri sendiri terlihat, oleh maka dari itu jelas Yohanes 1 menjawab, di situ ada Yohanes 1 ya, konteks firman adalah Allah, firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Kristus. Tanpa Kristus tidak ada satu pun yang jadi, karena dia yang berbentuk wujud. Dan itu diperkuat oleh siapa? Paulus di buku Kolose 15. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ya. Jadi, dari situ pula kita bisa mengerti yang namanya buku Kejadian 1. Pada mulanya adalah Bapa. Ya. Bapa menciptakan langit dan bumi. Caranya gimana? Dia berfirman. Berfirman itu berarti ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong berarti ada bentuknya. Ya. Dan yang ngomong ini udah. Oh, nggak apa-apa, Bu. Nyantai aja ya. Mudah-mudahan Ibu cepat sembuh ya. Dikatakan, marilah kita apa? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini dikatakan Yesus adalah gambar. Jadi kalau ditanya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, yang punya gambar siapa? Yesus kan? Itu rahasia Injil. Sehingga Yesus yang terlihat ini dalam dunia penciptaan, dunia kekal, dari kekal sampai kekal, dia adalah Allah yang kelihatan. Oh, kalau gitu Allah kita ada dua dong. Kadang manusia ngomong nggak pernah banyak mikir, karena pengetahuannya kurang. Untuk bisa dibilang dua, itu harus kelihatan atau nggak kelihatan? Kalau dibilang dua, itu harus terlihat atau nggak terlihat? Gimana, Share? Hmm? Untuk bisa dibilang dua, bendanya kelihatan atau nggak? Kelihatan, harus. Harus kelihatan. Kalau benda nggak kelihatan, mau dibilang dua bisa nggak? Nggak bisa. Satu pun nggak bisa, karena nggak kelihatan. Mana satu? Satu apa? Gitu. Ya, Jadi kalau Allah yang tidak kelihatan ini menciptakan dirinya terlihat dalam rupa Kristus, sepertinya ada dua Tuhan, betul nggak? ya, Tapi tetap satu Tuhan. Kalau dibilang satu, satu. yang terlihat satu, yaitu Yesus, betul? Betul. Satu.
Roh Kudus bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Makanya tiga ini yang terlihat cuma satu. Maka disebut Allah cuma satu. Allah itu Esa. Oh ya, itu yang disebut Tritunggal ya, Orang bilang Tritunggal tapi nggak ngerti cara berpikirnya, cara menerangkannya. cara menerangkannya karena gampang sekali. Tapi bisa muter-muter. Yang gampang baca Kolose 1 bahwa Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Jadi Allah itu tiga. Allah itu tiga. Tapi tidak bisa dibilang tiga. Karena kalau mau dibilang tiga, dia harus terlihat. Masalahnya yang terlihat cuman satu. Nah, itu kalau Kasan ngasih gambaran biasa, pernah nggak dengar? Ya kalau ngasih penjelasan gini, dia seorang bapak, dia juga seorang dokter, dia juga seorang pengajar. Bener nggak? Itu pelajaran-pelajaran yang bersifat doktrin. Karena kalau di, Hmm, kalau dia sebagai bapak, kelihatan nggak dia sebagai bapak? kelihatan, Kalau dia sebagai dokter, kelihatan nggak sebagai dokter? kelihatan. Kelihatan, semuanya kelihatan. Sedangkan Allah tidak terlihat. Doktrin mengajarkan kita seperti seorang bapak. Dalam hal ini, saya adalah bapak terhadap anak saya. Saya juga suami terhadap istri saya. Saya juga anak terhadap bapak saya. Ya, ya sip Pak Kasan standby ya, tolong kasih tahu nanti ya. Jadi kita ini lalu ada lagi yang bilang pakai matahari. Matahari cuma satu. Kita bisa menikmati cahayanya, kita bisa menikmati hangatnya. Jadi matahari itu satu, tapi ada tiga fungsi. Bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah Allah yang tidak kelihatan ini yang harus kita sembah, menjadikan dirinya terlihat. Sepertinya ada dua Allah itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu dua, karena dua itu harus terlihat. Justru yang kelihatan cuma satu, yaitu Kristus, yang punya wujud, yang dikatakan dia adalah gambar Allah. Satu wujudnya. Ya. Jadi, walaupun dia tiga, yang dua nggak bisa dihitung karena nggak kelihatan. Yang dihitung satu. Makanya Shema Israel mengatakan Allah itu Esa, satu. Ya, Allah itu Esa. Nah, orang-orang Kristen banyak yang nggak mengerti. Ya, anak muda ini, yang pendeta anak muda ini benar. Tapi dia mengquote, menggunakan kalimat 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 baca baik-baik. Disebut, namun bagi kita hanya ada Allah, satu Allah saja. Yaitu Bapa. Yang padanya berasal segala sesuatu. Dan untuk dia kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja. Jadi Allah dan Tuhan equal atau sama. Enggak sama. Allah ini Theos, Tuhan di sini Kurios. Gitu loh. Nih, betul nggak Pak Dokter? Boleh buka deh. Betul nggak? Mana Pak Dokter masih ada nggak? Pak Dokter hilang. Mana Pak Dokter hilang? Shalom Lucy. Shalom, baik salam semua. Hmm. Jadi, kita mesti tahu rahasia Injil itu bahwa Tuhan kita cuma satu. Itu pun yang terlihat. Jadi yang tidak terlihat dua ini masuk kategori satu. Terlihat. Jadi manusia bilang Tuhan itu satu, bukan Tuhan yang nggak kelihatan. Tuhan yang terlihat. Kenapa? Ada buktinya. Kenapa? Abraham lihat, Ishak lihat, semua pada ngelihat. Tuhan menampakkan diri, Tuhan menampakkan diri, Tuhan menampakkan diri. Nah, pernyataan AI ada benernya, tapi AI itu tidak mengenal Tuhan. Ingat, AI tidak kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan. Ya. Jadi, kalau dikatakan ada yang namanya faktor budaya hukum mati, disebut budaya hukum mati, saya nggak ngerti nih, kristologi
rendah sama kristologi tinggi? Saya nggak ngerti, jujur. Tapi yang saya tahu adalah, kenapa ada budaya hukum mati? Karena manusia melanggar perintah Allah. Allah yang bikin. Kalimat jangan ada Allah lain di sampingku, yang bikin bukan manusia. Yang bikin Allah sendiri, ditulis tangannya sendiri di Gunung Sinai, yang diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan bangsa yang lain. Sekarang kalau kita udah belajar pinter, Allah memberikan perintahnya 10 itu kepada Musa di Gunung Sinai untuk bangsa Israel dan tambahin bangsa lain. Artinya 10 perintah Tuhan ini bukan buat orang Israel doang, buat seluruh bangsa di dunia ini. Ini loh, Iya, aku coba pe kamu mau Pak, ini moro. baluran, busi mando, tujuh. Betul nggak gitu? Ya. Jadi Allah mengatakan tidak ada Allah lain sampingku. Manusia menangkap ini, Musa menangkap ini. Oke, kalau ada orang Israel berani-berani nyembah Allah lain, timpukin batu sampai mati. Konsekuensinya. Jadi ini bukan suatu budaya, tapi suatu pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi kalau dikatakan Matius, Markus, Lukas sering menggunakan gelar kurios, karena apakah mereka nggak tahu Yesus adalah Tuhan? Mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Tapi pesan mereka bukan buat orang Kristen. Buku ini bukan buat orang Kristen. Ingat, buku ini bukan buat orang Kristen. Buku ini untuk seluruh bangsa di dunia ini. Siapapun dia yang baca. Sehingga pada saat kalau kita sebagai orang Kristen dari lahir Kristen apalagi, kecil ke gereja, lahir dikasih tahu Yesus adalah Tuhan, kita baca firman Tuhan, pada saat dikatakan Yesus adalah Tuhan, mereka tahu, oh Yesus memang Tuhan. Walaupun artinya salah. Salah paham bahwa Yesus adalah kurios. Tapi orang di luar sana yang tidak mengenal kekristenan, baca buku, tiba-tiba ketemu buku, dia baca, dia nggak tahu Alkitab, apa sih Alkitab, baca aja. Dia nggak ngerti. Ini bicara di Indonesia ya. Kenapa? Di Indonesia, Tuhan dan Allah equal. Coba koreksi saya, betul nggak? Tuhan dan Allah equal di Indonesia. Maksudnya, Tuhan dan Allah ya sama. Ya Tuhan, ya Allah, Allah ya Tuhan. Betul nggak bahasa Indonesia? Betul nggak itu, Lucy? Tuhan dan Allah adalah sama. Ya, betul. Pak dokter, betul nggak? Hah? Disamakan. Sama. Sama. Iya, Sama. Jadi kalau orang Indonesia baca, bingung. Kok manusia jadi Tuhan? Sedangkan buku-buku yang lain membedakannya. Tuan. Dibedain jadi Tuan. Jadi kalau orang baca Yesus adalah Tuhan, mereka ngerti. Oh, dia tetap manusia. Oh, Yesus manusia nih. Dia disebut Tuhan. Kenapa dia disebut Tuhan? Karena dianggap guru. Guru yang mengajarkan sesuatu yang baik. Loh, guru ini pergi ke surga. Wah, berarti dia ngajarin benar, dia pergi ke surga. Contoh lah, agama Buddha. Dulu saya agama Buddha. Kenapa saya mau percaya agama Buddha? Karena si Siddhartha pergi ke surga, bukan? Kalau dia nggak pergi ke surga, siapa yang mau ikutin dia? Betul nggak gitu? Setuju nggak dengan omongan saya? Mereka kan Buddha pergi ke surga dia. Sama seperti Yesus pergi ke surga. Mereka mau percaya. Karena ada yang pergi ke Buddha itu surga. orang baik ya. Siapa? Memang ada orang namanya Buddha gitu di ajarannya itu. Namanya Siddhartha Gautama. Oh, itu memang orang yang Manusia benar yang gitu, lahir, benar. ya. Dan dia Oh, mencari kedamaian, mencari segala sesuatu, lalu dia bertapa sehingga dia bisa disebut orang baik, orang benar. jadi yang dibuat patung Buddha itu memang orangnya Siddhartha Gautama itu seperti itu ya Ya, seperti ajarnya. gitu. Nah, itu kita masih belum tahu yang di patung Buddha itu Buddha Siddhartha Gautama atau Allah sendiri.
Kan nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Tapi kalau mereka bilang Siddhartha, ya silakan-silakan aja, nggak masalah buat saya. Tapi yang pasti di sini poinnya adalah orang mau percaya karena dia pergi ke surga kan gitu. Nah, pada saat Yesus pergi ke surga, orang baca nih, orang awam baca, oh dia Tuhan. Kalau bahasa Indonesia diganti Tuhan jadi Tuhan, itu akan jadi lebih mudah mengertinya. Ya. Jadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tahu nggak Yesus adalah Tuhan? Tahu. Tahu, tapi mereka tulis kurios. Kenapa? Karena dia tahu, dia tulis bukan buat orang Kristen, dia tulis buat seluruh dunia. Manusia yang nggak tahu Tuhan siapa. Jadi, tujuan mereka mau ngasih tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini menunjukkan, memberitahu bagaimana hidup kita ini sama-sama manusia seperti ini. Harus begini supaya kita bisa pergi seperti dia ke surga. Itu poin utamanya. Yesus bilang, aku datang ke dunia ini untuk melakukan Kehendak Bapa. seluruh kehendak Bapa. Kalimat jangan lupa, seluruh kehendak Bapa di surga, betul? Seluruh kehendak Bapa. Iya. Pertanyaannya, kita datang nggak? Iya. Kita juga datang. Caranya sama nggak dengan Yesus datangnya? Ya lahir. Sama lahir. Itu. Caranya sama lahir. Artinya, kalau Yesus bilang, aku datang ke dunia ini untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku, demikian pula lah kita. Aku datang ke dunia ini untuk melakukan Seluruh kehendak Bapa. itu yang Yesus mau ngajarin. Bukan aku datang sebagai Tuhan. Ngaku-ngaku Tuhan. Bukan. Repot nggak kalau Yesus ngajarin kita harus jadi Tuhan? Nggak bisa. Bukan nggak bisa lagi, repot. Repot. Kitanya repot. Gimana caranya jadi Tuhan? Oh, ikutin Yesus begini jadi Tuhan. Gitu. Kalau kita bisa jadi Tuhan. Kalau kita bisa jadi Tuhan. Mustahil. Ngapain maksud Tuhan? Kenapa? Mustahil. Ya bukan masa mustahil. Kalau Yesus bilang begini jadi Tuhan, kita ikutin cara dia, kita juga jadi Tuhan dong. Perlu nggak Tuhan? Kita nggak perlu Tuhan. Dengan melakukan perbuatan baik, kita jadi Tuhan. Begitu. Kan nggak benar. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iya. Nah, jadi benar-benar kita mesti ngerti dulu. Maka saya bilang, AI ada benarnya. Ya, dalam hal ini ada benarnya. Tapi bukan berarti AI ngerti Tuhan. Karena penulis-penulis ini, AI itu kan database. Ya kan? AI itu database yang ditulis jutaan orang. Nah, jutaan manusia ini ada yang kenal Tuhan, ada yang nggak kenal Tuhan. Lalu dirangkum sama AI. Ya. Katanya AI bisa mikir. Benar bisa mikir. Berdasarkan apa? Berdasarkan data. Nah, AI bisa nggak? AI bisa bikin lukisan nggak? Bisa. Bisa. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang dia tahu. Tapi dia menciptakan lukisan yang baru bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kayak kita. Kita bisa menggambar. Ada orang gambar cuman segaris start, udah dibayar 100 juta dolar. Cuma segaris doang. Coba AI bikin segaris doang. Seperak juga nggak ada yang mau beli kan gitu. Yang dibeli orang ide. Itu yang dibeli orang, ide. Ya. Apalagi yang nggak bisa diganti oleh AI. Katanya tukang masak diganti nanti pakai Masa? pakai AI, pakai robot. Bisa memang. Cuman robot bisa cuman masak. Rahasia rahasia bumbu yang pegang siapa? Orang. Manusia yang pegang. Dia bikin bumbunya, dia taruh di kiri kanan sini. Robot tinggal ngambil, klik 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 masak, klik 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 masak. Dia nggak bisa bikin masak sendiri, dia nggak bisa bikin bumbu sendiri. Hmm. Gitu. Jadi dikatakan budaya hukum mati. Budaya hukum mati ada benarnya, tapi kita mesti tahu asalnya dari mana? Dari Tuhan sendiri. Ya. Lalu dibilang adalah untuk apa ini? Sering masih menggunakan
guru atau tuan yang bermakna ganda. Kalau kita sudah mengerti mengerti siapa Yesus, betul artinya bermakna ganda. Masalahnya buku ini bukan buat kita. Buku ini buat orang semua di dunia. Betul nggak? Setuju nggak? Iya. Jadi kalimat Yesus adalah Tuhan atau Allah, itu pada saat kita baca, lalu kita ngerti. Oh, dia sebenarnya Allah ini. Seperti saya baca Alkitab begitu lama nggak ngerti-ngerti. Setelah belajar baik-baik, diobservasi baik-baik, baru saya tahu Yesus adalah Tuhan yang punya rupa. Dulu kita cuma tahu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tanpa kita tahu bahwa Yesus Tuhan itu adalah Allah yang ada rupanya ternyata. Sehingga banyak sekali agama lain yang menyerang kita, terutama tetangga kita, menyerang kita di sini. Tidak ada seorang pun pernah lihat Allah. Tapi Abraham lihat. Abraham, Ishak, dan Yakub lihat semua. Kain lihat. Adam lihat. Ya. Semua nabi-nabi lihat. Musa lihat. Gimana? Berarti bohong dong Yesus nih. Yohanes ngomong tidak seorang pun melihat Allah. Kalau udah lihat, berarti yang dilihat ada wujudnya, bukan? Betul nggak? Iya. Ada wujudnya yang dilihat. Yaitu Kristus. Pertanyaannya, Kristus itu, kalau kita udah baca baik-baik, dia adalah gambar Allah. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Ya, yang punya gambar saya, Yesus. Hmm. Jadi kita tahu bahwa pada saat kita baca, lalu kita observasi, kita jadi ngerti. Wah, ini Yesus Tuhan sendiri, Allah sendiri. Yang turun ke dunia ini, mengambil rupa manusia. Mengambil rupa, bukan jadi manusia, mengambil rupa manusia. Sehingga dia itu sebenarnya Allah yang mengambil rupa manusia. Cara ngambilnya gimana? Lewat kelahiran. Dia bukan Tanya. tiba-tiba. Ah, Abraham itu ketok 3 orang kan? apa? Lihat 3 wujud tuh kalau nggak salah Abraham ya. Hmm. Ya, pada Nah, saat salah pada saat, satu, pada saat Sodom dan Gomora. salah satu ini memang disebut Yesus, yang 2 Malaikat. 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 Disebut malaikat. kenapa kok nggak 3-3 ini malaikat? Kan tertulis bahwa yang satu nongkrong ngobrol sama Tuhan. Betul nggak? Hah? Tuh, kedua malaikat disebut. Yang Baca dua nggak? pergi ke Ah, Sodom kedua dan malaikat. Gomora. Kedua malaikat itu ke Sodom. Tertulis nggak tuh? Iya. Loh. Nah, yang satu Yang satu ngobrol. Allah. Yang satu ngobrol sama ini. Allah. Nih, yang satu ngobrol sama tuh. Dikatakan firmannya. Siapa yang berani berfirman? Oh, Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Pergilah Tuhan disebut. makanya itu wujud malaikat laki ya, karena nganggepnya pada Yesus ya. Kita nggak tahu. Banyak orang Karena bilang, nggak tahu kan, cuman perkiraan maksudnya. ya perkiraan laki-laki, seperti laki-laki ya. Ya, perkiraan kan, karena kan itu kan Allah wujudnya katanya Yesus. Berarti 2 itu kan kurang lebih hampir sama, kayak malaikat tapi kayak ada sayapnya lah, segala macem lah, kan gitu berarti. Ya, jadi gini, mungkin bahasanya bukannya laki-laki, tapi lebih ke arah male dan female gitu loh. Jadi bersifat Iya kan? feminisme dan bersifat apa? Kalau laki-laki bilangnya Maskulin. maskulin. Jadi maskulin ya. Jadi malaikat itu maskulin. Ya. Karena ada catatan bahwa setan disebut he.
Dia nggak pakai her, tapi he. Ya, Oh, bahasa Inggris ya. Jadi maskulin, sifatnya maskulin. Allah itu sifatnya maskulin. Sekaligus Allah itu sifatnya feminim. Maka dia disebut El Shaddai. Apa arti El Shaddai? Allah yang mencukupkan. Allah yang Seperti menyediakan, mencukupkan, betul? itu. Pada dasarnya El Shaddai itu artinya buah dada. Iya, Allah oh, yang memberi susu. Baru tahu. iya, iya. memberi kehidupan. El Shaddai sebenarnya Allah yang memberi susu. Buah dada. Di sebuah negeri Feminim. Ya. Jadi, eh, apa? Apa? Banyak murid-murid mengerti pada saat Yesus bangkit. Oh, dia seperti Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku dan Tuhanku. Yes, my God and my Lord. Jadi dibedain antara Lord and God. Tapi di dalam bahasa Indonesia dijadiin satu. Sehingga orang pintar model anak muda itu, yang pendeta itu, anak muda itu pintar. Hanya saja, dia masih bermain-main di dunia doktrin. Dia sebenarnya udah tahu. Saya yakin dia udah tahu rahasianya. Tapi karena dia mau, baik lagi, hati-hati. Setan pakai kita dengan popularitas. Mendingan kayak kita di sini. Nggak ada yang tahu, cuma segini orangnya. Nggak ada yang tahu. Orang mau belajar silakan. Nggak perlu terkenal. Karena pada saat kita pakai popularitas, doktrin mengangkat kita. Doktrin menangkap kita. Sehingga tadinya kita benar. Udah, kamu udah benar nih, nggak salah. Tapi jangan sampai kita punya kekristenan ini gini. Bayar, PK, makin kaya. Duitnya makin banyak, makin terkenal. Hilang deh. Yang nama rahasianya hilang gara-gara ditutupi ketenaran dan uang. Nah, orang-orang kayak gini harus kita doain. Supaya mereka lepas dari jerat-jerat ini. Dia tahu bahwa, kalau dia memang pintar ya, dia tahu. Dia sebutin 1 Korintus 8 ayat 6. Dia harusnya tahu bahwa itu dua hal yang berbeda. Satu Allah, satu Tuhan. Satu kurios, satu theos. Dan dia maksain Yesus adalah Tuhan. Dan orang Kristen yang dengar, Yesus memang Tuhan. Tapi orang lain di luar sana, mabok. Diketawain, terutama oleh cendekiawan-cendekiawan agama lain. Terutama tetangga kita. Tetangga kita ini cendekiawan Muslim tuh banyak sekali. Apakah mereka nggak belajar? Belajar. Nomor satu pertanyaan yang paling sering dilontarkan adalah, di mana di Alkitab ditulis Yesus adalah Tuhan? Atau saya Tuhan? Ada nggak? Orang Kristen nggak mikir, ada. Di mana? Di mana? Yesus ngaku saya Tuhan. Ada nggak? Ada nggak, Lucy? Lupa. Ada, ingetin. Yohanes ya. Yohanes berapa? Angka sial orang bilang. Ingetin nih, sebutin angka sial. Bilangnya angka sial 13. Oh, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. itu Tuhan ini bukan Lord. Di sini kurios. Kurios semua ya. Nah, ya Kurios kurios semua. itu kan ini diterjemahkan Lord. Lord, kurios. Tuhan loh. Tuhan. Dan Nah, ya Muslim, bukan cendekiawan God Muslim. kan. Kenapa? Lihat Bukan aslinya. Theos kan. Bukan Theos. Nah, iya. Coba lihat Jadi aslinya. jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Gimana lu sih? Lihat bahasa aslinya kok. Itu guru itu bahasa aslinya apa? Kita lihat nih bahasa Tuhan aslinya ya. Yesus Ada di itu. handphone saya bahasa aslinya. Saya nggak ada di sini. Bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris Lord, Bahasa Inggris dulu. Lord, Lord, gurunya Master,
teacher. Nah iya, berarti kan bukan God, bukan Tuhan kan, karena terjemahan bahasa Indonesia You kan. call me master and Lord. Nah, karena tadi ini cerita nih, saya bisa ngomong, saya itu iseng, karena datanya di grup lain. Kemudian saya bilang pakai AI. Ya, saya tanya, Lord sama yang benar itu perbedaan Lord sama God. Nah, di dalam Alkitab. Nah, terus dijawab sama katanya kan itu karena Lord itu ambilnya dari perjanjian lama, kurios perjanjian lama yang dipakai. Terus saya bilang lah ini kabeh nganggepnya pasti Tuhan. Aku bilang gitu kan, pemikiran saya. Nah, buat orang lain pasti dianggap, oh selesai, sudah. Oh, karena Lord sama dengan Tuhan. Saya nggak mau. Terus tak kasih pertanyaan lagi. Lah, mana ada tulisan Tuhan? Bukannya pada zaman perjanjian baru itu, kalau ngaku Allah, itu bukannya dihukum rajam. Aku bilang gitu. Yang kedua, bukannya Allah itu ngosongkan diri, nggak ngaku sebagai Allah. Nah, baru dijawab itu tadi kayak itu. Nah, tadi itu ngomong apa ya? Selanjutnya kita tinggi ambil apa? Rendah. Ada Injil Sinoptik sama Injil Yohanes. Sinoptik itu sebetulnya penginjilan. Beda. Yang satunya itu dengan saya nangkep AI, sinoptik itu sebagai penginjilan. Jadi ya kayak itu buku untuk semua orang gitu loh. Beda sing satu nih itu ditulis apa tadi? Ditulis apa? Kristologi tinggi. Tadi ya. Surat Injil Yohanes dan Paulus. Nah, itu maksudnya saya nangkep itu bagi mereka yang untuk Kristen. Kristologi rendah, kristologi tinggi, Injil Yohanes sampai surat-surat Paulus. Itu maksudnya sebagai orang Kristen. Jadi tahapannya beda. Itu penginjilan, ini untuk sebagai kita sebagai murid itu loh maksudnya. Oh, oke. Nah, ini kurios. Gitu. Betul nggak Lucy? Kurios ini. Iya, Didaskalos, guru. Daskalos ya. Kurios. Ya. Didaskalos. Didaskalos itu master. Kalau kurios itu yang tuan ya. Tuan. Wah. Ya, jadi kita mesti jelas ini. Master ya. Dan ini di yang berani-beranian orang Kristen pakai ini. Berani-beranian diketawain sama mereka. Mereka nggak tahu ini orang nggak belajar. Yohanes 1 ayat 1 biasanya senengannya dipakai. Ya itu kan bukan kan Yesus. Yohanes 1:1 tambah nggak belajar lagi. Mana kalimat Yesus? Nggak ada kalimat Yesus di sini. Betul nggak? Jadi kalau kita sudah tahu rahasianya, seperti murid-murid yang lain, Petrus dalam penginjilannya mengatakan bahwa dia adalah master tetap. Waktu mereka menginjili orang-orang, mereka bilang, Tuan kita, bos kita, master itu bos kita. Yesus ngajarin kita nih, dia kan manusia ngajarin kita begini. Saya ikutin. Kenapa? Karena bos kita pergi ke surga. Bos kita nyuruh kita lakukan ini, ya kita ikutin. Kalau berani bilang dia bos, berani manggil dia bos, apa yang disuruh sama bos, ikutin nggak? Ikutin. Coba kerja sama orang. Kerja sama orang apa? Disuruh apa juga jalan, karena digaji, betul? Makan bikin lagu, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, lakukan. Oke. Nah, tadi kan cerita nyambung tadi cerita nih. Jerry tadi bilang aku dokter, aku bapak, aku segala macam. Itu sebetulnya kesalahannya bahasa Indonesia lagi sebetulnya. Karena bahasa Indonesia itu pribadi itu satu. Nggak ada dua kepribadian.
Nah, lek dua kepribadian kan bipolar. Hmm. Lucy tahu di buku saya bikin kemarin, Tesisnya Pak Kasan. tak suruh baca. Nah, itu kepribadian. Soalnya satu kepribadian yang paling gampang itu adalah bahasa Inggris. Soalnya Ya. bahasa Inggris itu kepribadian, pribadi itu personality, ya kan? Ya. Personality itu satu. Ya. Yang banyak itu adalah ego states, karakter. Ya. Nah, ego state ini pun kadang dipengaruhi, mempengaruhi di dalam manusia berarti ada personality sama ego states. Itu yang mempengaruhi akhirnya jadilah namanya ego personality. Nah, pertanyaan nih, bahasa Indonesia kan nggak mungkin dibagi-bagi. Personality apa? Kepribadian. Ego personality apa? Kepribadian. Lah terus. Nah, ini kesalahannya di sana. Nah, harus satu kepribadian karakter yang banyak. Iya. Nah, kenapa saya bilang karakternya banyak? Yesus itu punya karakter 9. Itu adalah kasari sifat. Nah, yang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kayak status kasarannya. Statusnya kayak tadi Bu Hendri kan bilang, Yesus kan disuruh. Nah, itu status. Hmm. Status itu ada kalimat yang mana dituliskan keluar dari Allah. Waktu jadi Yesus, jadi anak itu lega salah ada kata-kata keluar dari Allah lega salah. Yohanes 8. Aku lupa. Keluar dari Bapa. Nah, itu satu. Berarti ada sesuatu yang keluar. Itu karakter bapaknya. Keluar karakter yang sesuatu karakter Allah yang keluar. Yaitu jadi Allah. Nah, yang kedua, roh itu pun ada kata-kata Roh Kudus itu pun sama. Ada kata-kata keluar dari Allah. Kalau nggak salah itu, aku lupa. Benar nggak? Bagaimana? Roh Kudus itu waktu Yesus minta ke Bapa, seorang penolong itu ada kata-kata juga keluar dari Allah. Yang pada Yesus minta Roh Kudus itu ada di Yohanes 14. Nah, aku nggak tahu, pokok di dalam sana, pokok cerita Roh Kudus itu ada kata-katanya keluar juga, keluar dari Allah. Ini tadi kan Yesus itu keluar dari Allah, toh. Nah, Roh Kudus itu sama, keluar dari Allah. Ada kata-katanya keluar. Ya. Aku tak cari. Nah, berarti ada sesuatu yang keluar, tapi satu, yaitu namanya status. Nah, namanya ego state karakter. Karena ego state itu dari pengetahuan itu macam-macam. Kayak tadi berdasarkan sifat, berdasarkan status, berdasarkan umur. Itu kalau secara sains. Nah, kalau dijawab satu hakikat, 3 karakter, mereka nggak akan bisa jawab. Nggak akan dikomplain. Karena mereka pun nggak ngerti karakter atau ego state itu apa. Tapi kalau satu hakikat 3 kepribadian, mereka langsung ngambilnya ke arah psikologi. Mana mungkin orang itu punya 3 kepribadian. Nah, seperti itu deh. Makanya saya jawab. Tapi bukan pengetahuan sing satu ini apa? Oneness. Apa? Namanya Nah, kayak oneness itu beda. Oneness itu nggak bisa dipisah, terpisah kasaran gitu. Nah, ini nggak terpisah. Jadi satu, namanya status. Kayak saya, status sebagai bapak, status sebagai dokter, status sebagai orang tua. Kasarnya pengkhotbah lah kasarannya kan gitu. Ya. Itu status saya, gitu loh. Nah, kan kelihatan Bapak itu ngayomi, Allah itu ngayomi segala macam, itu kan sifat Bapaknya. Ya, makanya Gitu. dia bilang begini, pribadinya siapa? Pribadinya Allah. Bapak Betul. ya Allah, Yesus ya Allah, Roh Kudus ya Allah. Ya itu. Karakternya apa? Nah, Karakternya Allah yang jadi Bapak, Allah yang jadi anak, Allah yang jadi betul. Roh Kudus. Jadi mari kebuka
Kemarin itu aku ngasih tugas bagi Lucy. Kemarin udah kejawab. Ya, jadi Lanjut. kita mesti tahu apa namanya esensi dari Tritunggal. Banyak orang, tau nggak, doktrin yang namanya Tritunggal itu buatan manusia beneran loh. Ya, bukannya buatan Paulus, bukan buatan siapa, buatan manusia. Dibuat di, kembali lagi, sejarah, di konsili. Menjadi sebuah dasar kekristenan. Kalau kita nggak percaya Tritunggal, sesat. Kalau kita tanya, Tritunggal itu gimana? Jawabannya aneh-aneh. Jawaban berdasarkan firman Tuhan dong yang gampang. Allah nggak kelihatan, benar. Allah adalah roh. Allah yang tidak kelihatan ini menjadikan dirinya berupa atau punya gambar. Kolose 1:15. Dan dengan adanya gambar ini, dia menciptakan segala sesuatu. Tanpa dia, tidak sesuatu pun yang terjadi. Yohanes 1. Kolose 1:16. Itu. Lalu, setelah Kristus yang berupa ini tugasnya selesai, dia bilang apa? Aku akan mengirim seorang penolong yang keluar dari Bapa. Yohanes 15:26. Yaitu Bapa mengeluarkan Iya, Bapa 15 mengeluarkan betul barusan lihat. Jadi Bapa menciptakan sesuatu lagi yang baru namanya Roh Kudus. Seperti dia menciptakan dirinya menjadi Yesus, sekarang dia menciptakan dirinya menjadi Roh Kudus. Ya dia juga. Ya, Fungsinya betul. sebagai penolong. Keluar dan Dari diutus Bapa. kepada kita supaya kita bisa hidup di dalam Dia. Hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Itu yang dijanjikan Kristus di Yohanes 14. Kalau Roh Kudus keluar dari Allah, Yohanes 15:26 ya. Jadi ini gampang sekali Tritunggal. Allahnya satu, tetap dia menciptakan dirinya yang nggak kelihatan ini, menciptakan dirinya terlihat dalam rupa Kristus. Lalu dia menciptakan sesuatu yang tidak terlihat dalam rupa Roh Kudus. Bisa nggak disebut 3? Boleh nggak? Bapa yang nggak kelihatan menciptakan dirinya menjadi Kristus, lalu menciptakan dirinya menjadi Roh Kudus, bisa nggak disebut 3? Bisa. Nggak bisa. 1. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang namanya disebut angka 3 harus kelihatan. Yang kelihatan berapa? 2. 1. 1. Cuma 1 yang kelihatan. Maka disebut Allah itu Esa. 1. Karena yang nggak kelihatan 2. Yang kelihatan cuma 1. Maka bisa disebut angka 1. Allah itu nggak disebut 1 loh. Allah itu disebut Esa. Betul? Iya. Kayaknya Dia nggak sebut 1, dia sebut Esa. Makanya Tritunggal itu nggak ada di dalam Alkitab ya, Nggak Ko Hendrik. ada. Itu buatan manusia. Doktrin gereja. Doktrin gereja. Tuhan itu Esa. Bahasa kerennya Ehad. Tuhan itu tunggal. Bukan 1, tunggal. Disebut Esa. Tunggal itu artinya apa? Esa itu artinya apa? Satu-satunya. 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 Ya kalau dibilang 1, harus terlihat. Dan terbukti yang dilihat Bapak orang Israel, yaitu Abraham, Tuhan, dia lihat. Dia ketemu ngobrol. Cuma 1. Berserta Allah dengan itu malaikat-malaikatnya kan? Hah? Allah itu Esa dan Esa pula perantaranya. Iya. Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Di mana tuh ayatnya? Hendrik, berarti dasar negara Republik Indonesia Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Alkitabiah loh, Ko Hendrik ya. Banget. Iya ya. Banget ya. Ya. Benar-benar. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Oke. 1 Timotius Karena Allah itu 2. Esa, dan Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Artinya apa?
Karena kita bahasa Inggris lebih bagus ya. For there is one God and one mediator. Bedain. Ada satu Tuhan dan ada satu mediator between Tuhan dan manusia. The man Christ Jesus. Siapa? Itu protes itu. Hah? Kristen protes itu. Aku pernah bilang, Yesus itu perantara. Terus langsung protes. Nggak bisa, Yesus itu Allah. Karena di dalam Katolik kan ada doa dengan perantara Yesus Tuhan kita, kan gitu. Itu gak alkitabiah. Saya jawab. Artinya karena hanya ada satu Allah dan satu mediator antara Allah dan manusia, yaitu Kristus. Disebut manusia Kristus. Bahasa Inggris disebut man. The man Christ. Man. Dia nggak sebut God. Pertanyaannya, kita nyembah Allah apa nyembah Yesus? Nyembah Allah. Nah, ini dia. Iya. Maunya gimana? Ini pertanyaan yang bener. kalau ditanya sama orang Kristen, bingung jawabnya. Nah. Kenapa? Kenapa bingung? Bingung. Aduh, nyembah siapa? Nyembah Bapak. Salah ntar. Yesus bukan Tuhan. Sama aja katanya. Terus? Ya sebenarnya dia tahu kok, Tuhan tuh tahu kita mau berdoa pakai Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus gitu kok. Yesus suruh kita berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Kepada Allah atau Bapa, betul? Iya. Betul nggak? Iya, bahkan mengasihi dia kan itu Matius 22:37 tuh, kasihlah Tuhan Allahmu. Kok enggak bilang kasihlah aku yang kemarin aku Ingat nggak berdoa. cara berdoa? Berdoa itu gimana caranya? Iya, Bapa kami dalam surga. Sebelum itu dia bilang kalau mau berdoa gimana? Masuk kemana? Masuk ke kamar. Masuk kamar lalu Tutup pintu lalu berdoalah kepada Bapamu. Kepada Bapakmu. Yesus yang ngajarin. Iya. Terus jawabannya orang sebelah, masa Yesus salah? Kenapa kok sembahyang ke Allah? Ya kan? Gak bisa jawab sebabnya Ya. karena cuma Karena orang Kristen itu terlalu terpaku dengan Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Tuhan, Allah. Terpaku, mereka bingung sendiri. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan melihat. Yesus yang ngajarin. Yesus tidak mau ngajarin orang menyembah manusia. Nggak mau dia. Dia mau kita menyembah Bapa yang nggak kelihatan. Yang dimana segala sesuatu berasal dari dia. 1 Korintus 8:6. Kenapa? Ya tapi gimana? Karena kan dia sudah jadi Tuhan di sana. Nah sekarang ini kita Dia mau jadi ngomongin Allah di sana. Tujuan kita tetap menyembah Bapa di sorga. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah Bapa sendiri, kita tahu. Tapi kita dalam hal beribadah, kita harus memberitahu kepada orang kita beribadah kepada Allah. Allah ya. Kepada Allah yang diajarkan oleh Kristus. Diajarkan jalannya oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang diajarkan oleh Kristus. Makanya kalau di Katolik dengan perantara kan. Yang diajarkan oleh Kristus. Dalam hal ini saya katakan lagi, aku datang untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa di sorga. Oleh karena Yesus datang ke dunia ini, kita pun datang lewat kelahiran. Sama aja juga lewat kelahiran. Pada saat dia datang, lalu dia berkata, aku datang untuk menjalankan seluruh kehendak Bapa di sorga. Demikian pula lah kita juga mengatakan apa yang disuruh bos kita, tuan kita. Kalau dia ngajarin kita menjalankan seluruh perintah Bapa, ya kita jalankan. Oh nggak apa-apa Ibu Neti nyantai. Betul? Iya.
Dan ini lagi, kita lanjut ya, 2 Timotius. Ini yang menjadi kacau. Dikatakan, karena hanya ada satu Allah dan satu mediator antara manusia dan yaitu manusia Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Apa maksudnya? Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ini banyak yang salah baca ini. Menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua manusia. Ya. Who gave himself as a ransom for all to be testified in due time. Ini who gave himself a ransom for all. Banyak yang nggak ngerti nih. Itu kan artinya kan karena Kalimatnya pertama, menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Artinya dia mewakili manusia. Betul? Mewakili dosa iya, manusia, betul? iya, Sebagai menebus korban, betul? korban untuk menebus dosa, itu menghapus dosa dunia. Kalau kita bacanya Makanya begini boleh nggak? gitu. Dia mewakili kita sebagai korban. Artinya dia yang pertama-tama menyerahkan dirinya sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan, betul? Korban yang sempurna, betul? Yesus adalah korban yang sempurna. Oh, korban yang sempurna. Jadi, apakah Yesus datang bawa kambing? Apakah Yesus datang bawa domba? Tidak. Enggak, dirinya Sekarang sendiri. dirinya yang menjadi korban, betul? Iya, Pada saat iya. dirinya dipakai atau dijadikan korban, dia memberikan contoh. Korbannya sekarang udah bukan domba lagi, kambing lagi. Tapi korbannya adalah Dirinya sendiri. dirinya sendiri. Dan dia mewakili seluruh dunia. Kalau kita lakukan sama seperti dia, apakah kita akan diterima Tuhan? Ya, kita Kita akan menjadi diterima korban. Tuhan. Ya, Kitanya diterima jadi oleh- korban. Iya. Dan itu diketahui nggak sama yang namanya Paulus? Diketahui sekali sama Paulus. Timotius yang tulis Paulus kok. Di mana? Buku Roma 12 ayat. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu Sebagai sembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan. Ini namanya menjadi penebus. Disebut yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dia yang pertama-tama menyerahkan diri, menyerahkan dirinya sebagai tebusan, sebagai persembahan. Sisanya kita tinggal ngikutin. Kalau kita ngikutin, bukankah semua orang, kalau kita ngikutin apa yang Kristus lakukan di muka bumi ini, bukankah dia sebagai penebus orang lain? Kenapa? ayat yang mengatakan kita sebagai tebusan berikutnya itu ada enggak sih sebenarnya? Kan tadi kan Yesus sebagai korban yang sulung gitu ya. Nah, kemudian kita akan menjadi korban berikutnya. Memang tadi Roma 12 ayat 1 dan 2, tapi korban gitu loh. Kita adalah korban itu ada enggak selain Roma 12 ayat 1 dan 2? Itu tentang korban yang dikatakan kambing dan domba tidak menyelamatkan. Hukum Taurat Ibrani berapa itu? Ibrani berapa ya? Persembahan yang sempurna. Nih. Ya, dikatakan dari hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang ambil bagian, artinya bawa-bawa kambing. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Kenapa? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosanya setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kalau orang udah nggak sadar, tidak sadar lagi akan dosa, artinya tidak berbuat dosa lagi, perlu nggak bawa kambing? Enggak. Justru oleh korban itu setiap tahun diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin katanya darah lembu atau darah domba menghapus dosa.
Karena itu ketika ia masuk ke dunia ini, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran, korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Dia yang menjadi korbannya sekarang, betul? Iya. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Di sini dipakai sama orang Kristen. Kamu dikuduskan, kamu diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Konyol. Artinya oleh persembahan tubuh Kristus. Artinya kalau kita mau dikuduskan, kita pun harus mempersembahkan tubuh kita. Jadi Yesus sudah membatalkan yang namanya korban kambing dan domba. Sekarang bukan itu lagi. Pada saat Yesus disalib sebagai korban persembahan yang sempurna, terbelahlah tirai. Tabir bait suci. Tujuannya apa? Supaya kita nggak perlu lagi bawa-bawa kambing, suruh-suruh imam. Tapi kita bisa langsung kepada Allah. Orang bilang langsung kepada Allah melalui Kristus. Tentu kita sebutkan melalui Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang ajarin caranya. Yesus kerjaannya ngajarin caranya kita ketemu Allah. Bukan dia jembatannya, bukan. Dia yang ajarin kita. Memang bisa disebut jembatan. Tapi mesti ngerti dulu kenapa dia disebut jembatan. Karena dia ngajarin kita ketemu Bapa langsung. Caranya dia buktikan. Begini loh caranya. Nih sekarang saya buktinya ke surga. Tapi doktrin memutar-mutar, semuanya diputar-putar. Sehingga kita fokusnya Yesus Tuhan, dia adalah jembatan. Sehingga hubungan kita yang terputus. Dari kecil kita belajarnya begini, bukan? Iya, dan pokoknya tuh di dalam Yesus, di dalam Dia, dah nanti selamat. Iya. Nah, pokoknya itu, gitu loh, berakar, bertumbuh, berbuat lebat di dalam Yesus. Udah itu aja, fokus sama Yesus. Itu Ya. Ini ajarannya. God. Ini kita Dosa, manusia. maut. Ini manusia. Lalu ada salib di sini, betul? Yesus sebagai jembatan, bilangnya. Iya. Ini yang kita pelajari dari kecil. Ya, jadi jalan lewat Dia. Yang penting sudah percaya, yang penting sudah Yesus ngasih tahu cara nyebrangnya. Bukannya dikit dia jadi tukang nyebrang, bukan. Dia ngasih tahu kita cara nyebrangnya. Ini cara nyebrang ke sini gimana? Kalau kita bisa sampai nyebrang sini, tentu kita ngikutin caranya. Caranya apa yang dia lakukan di sini. Sehingga dia bisa disebut sebagai jembatan. Dia nyediain jembatan buat dia kepada Tuhan. Sekarang you bikin jembatan you kepada Tuhan. Caranya begini. Maka saya bilang, orang Kristen itu membuat Yesus itu bukan juru selamat, tukang selamat. Jadi tukang. Ya. Jadi inti atau penginjilan itu, atau bukan penginjilan, inti dari Injil itu, Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan seluruh kehendak Bapa di sorga. Demikian pula kita pun datang ke dunia ini lewat kelahiran yang sama. Kita juga untuk melakukan seluruh kehendak Bapa di sorga. Kenapa? Karena tercatat di sini. Nah, kok? Karena tercatat dikatakan ayat 16, segala sesuatu dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan untuk Dia, melakukan kehendak Dia. Yesus tahu itu. Dan dia nggak pernah bilang, saya Tuhan, saya nggak perlu lakukan apa kehendak Bapa, karena saya Tuhan. Nggak pernah, dia lakukan semua. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat 10, yang ditulis Tuhan sendiri, dia lakukan semua. Dia contohin, caranya gini nih caranya, jangan ngomong doang. Orang Israel tahu nggak hukum Taurat? Tahu. Jalankan nggak? Enggak, tertulis Matius 23.
Mereka cuma ngajarin, jalanin enggak. Yesus ngajarin, nih caranya begini caranya. Apa mereka nggak tahu hukum Taurat? Tahu, tapi nggak tahu caranya. Jahat mereka. Tambahan nih, Hmm, boleh. boleh banget. Tambahan itu lebih jelas ditulis, caranya itu ditulis sama Rasul Paulus. Boleh. Ya di mana? Banyak manusia baru. Efesus 4:17-32. Oh ya, Terus kalau ngadepin seseorang di Roma, ngajari ke Titus, ngajari ke Timotius, ketemu orang gimana. Itu kan cara-caranya tulis. Yang dikatakan Rasul Paulus kan. Dikatakan Yesus, kemudian dipraktekkan Rasul Paulus, betul kan? betul. Dan itu kan dikasih tahu teknis caranya. Tapi secara fondasinya, Betul, Yesus ngajarin cuma satu. Apa? betul. Jangan berbuat dosa lagi. Udah, itu aja. Semua yang ditulis oleh Paulus dirangkum menjadi satu, jangan berbuat dosa lagi. Dengan tidak berbuat dosa, otomatis kita melakukan apa yang disuruh oleh Paulus. Dan Yohanes mencatat itu, kalau kita ada di dalam dia, kita tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kita lahir dari Allah. Kita tidak dapat berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 10. Karena kita lahir dari Allah. Benih ilahi ada di dalam kita. Tapi orang Kristen punya pemikiran berbuat dosa nggak apa-apa. Tuhan Yesus ampuni, dia di kayu salib menebus dosa kita. Makanya pada saat pemikirannya adalah Yesus menebus dosa kita berbuat dosa terus akhirnya. Karena menurut dia, Yesus tebus kok dosa kita. Yang ditebus kematian, bukan dosa. Kematian kita yang ditebus. Caranya gimana? Menebus kematian. Kalian tahu? Caranya bagaimana? Tuhan Yesus menebus kematian kita. Caranya gimana? Ya, kita harus mati dulu, Lalu, lalu dibangkitkan. itu cara Kalau nebusnya. kita, ya, Betul? betul. Caranya Yesus menebus kematian kita dengan cara membangkitkan kita, bukan? Iya. Kalau kita sudah bangkit, apakah maut bisa melawan lagi? Enggak. Kita bangkit selama-lamanya, maut tidak berkuasa lagi. Itu namanya dia tebus dosa kita. Yang dia tebus tuh bukan dosanya. Bukannya kamu nyuri, diampunin. Kamu nyolong, kamu berzina, ya oke semua. Bukan dosanya, tapi kematiannya. Dosa tanggung sendiri. Enak aja. Mautnya yang ditebus. Yang ditebus mautnya, hukumnya yang ditebus. Hukumnya. Hukum dosa, yaitu maut. Itu. Tapi orang Kristen semuanya berpikir, terserah kita mau berdosa kayak apapun, dia sudah ampuni. Caranya gimana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Apabila kamu mengaku dosamu, maka dia setia dan adil. Itu ayat paling banyak di-abuse. Iya. Ya. Menyedihkan sekali jadi orang Kristen zaman sekarang. Karena benar-benar nggak tahu inti dasar atau rahasia Injil ini. Sehingga hidup sembarangan. Mau gue hidupnya. Nah, salah satu nih tadi yang saya kirim, salah satu anak muda, ya udahlah, IM itu. Wah, dulu tak kirain wah paham, wayate wafal. Ternyata terakhir-akhirnya cuma napalan doang, tapi nggak paham. Saya sudah katakan tadi, anak ini pintar. Seharusnya Ya, sebenarnya kemungkinan besar dia sudah tahu rahasianya. Tapi karena kembali lagi popularitas, ya, egonya tinggi, dia dia kan terkenal. Dulu waktu sebelum terkenal, pembahasan dia bilang, wah ini Tuhan pilih dia nih, saya pikir. Tapi lama-lama ya kemarin, sama.
Makin Sama kemari, pemikirannya gitu. Betul. makin kemari saya lihat doktrinnya makin kental. Betul. Dia nggak bisa lepas dari doktrinnya. Dia nggak bisa lepas karena dia berpikir secara Kristen. Dia bukan berpikir sebagai anak Allah. Dia berpikir Kristen. Bedain ya, berpikir Kristen berpikir sebagai anak Allah itu beda. Doktrinnya macam-macam, ya. Doktrin apa ya? Ya kayak doktrin misalnya nih, kita masih ada dalam kita lahir dosa, itu doktrin. Kita lahir berdosa itu doktrin. Ya. Terus doktrin Yesus adalah Tuhan. Benar, Yesus adalah Tuhan, tapi dalam konteks apa dulu? Yesus adalah Tuhan. Terus dia ada ngomong apa lagi ya? Banyak sekali hal-hal yang saya dengar lama-lama, oh ini doktrin. Karena makin terkenal. Itu satu-satunya jalan itu. Kebenaran harus lewat Kristus. Nah, satu-satunya Itu jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu cuma yang ngasih tahu sering jalan, dimono. akulah jalan kebenaran hidup, artinya dia ngasih tahu jalannya. Bukan percaya dia, bukan. Kalau percaya pun, lakukan apa yang dia suruh, kan gitu. Tapi orang Kristen disuruh percaya tok. Nggak suruh lakukan. Itu doktrin. Doktrin yang Doktrin reward. itu nggak apa-apa, tapi doktrinnya yang nemen itu buat saya sih satu-satunya nggak ada, jadi yang lainnya salah semua, Gini loh, kalau nggak statement ada yang salah, bisa. mau diapain muter-muter salah semua kan gitu, Pak. Ya. Itu ada pertanyaan, Gwen. Di chat. Apa pertanyaannya? Apa itu? Doktrin kayak mana maksudnya, Pak? Iya, yang tadi sudah ngomong. Doktrinnya mana? Maksudnya banyak macam-macam doktrin yang aneh-aneh. Doktrin bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan tuh doktrin. Lalu kita lahir orang berdosa tuh doktrin. Ya, semua manusia adalah manusia berdosa itu juga doktrin. Ya, orang nih kalau udah berdosa lalu bertobat hidupnya kudus nih, tetap masuk neraka kalau nggak ada Yesus. Itu doktrin paling jahat yang pernah saya dengar. Petrus nih. Petrus muridnya Yesus bukan? Petrus muridnya Yesus bukan? Iya. Ya, mari kita lihat apa kata Petrus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan Bertobat. disebut nggak? Semua orang percaya Yesus, ada nggak? Nggak ada. Ini Petrus loh. Ya, 3 ayat 9. Sebentar tadi di mana? Lupa lagi. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 9. Oh iya, Tuhan tidak lalai itu ya. Dia mau kita semua berbalik dan bertobat. Lalu dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian rupa, ditulis apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya. Dia ngajarin kita untuk hidup suci dan saleh. Karena itu yang diajarkan Kristus, Hidup suci dan saleh. Dan itu yang membuat kita percaya kepada Kristus. Kok kamu bisa hidup suci dan saleh? Karena Kristus yang mengajarkannya kepada saya. Itu namanya percaya kepada Kristus. Oleh karena kita percaya, karena demikian kita melakukan apa yang Kristus lakukan, maka kita tidak ada lagi dalam penghukuman. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kesucian, kesalehan tanpa mengenal Kristus? Bagaimana bisa? Karena ada firman Tuhan di dalam hati mereka.
Ada hukum Taurat di dalam hati mereka. Kenapa? Kenapa bisa ada hukum Taurat di hati mereka? Di setiap manusia, siapapun dia, ada hukum Taurat dalam hatinya. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Ingat itu. Karakternya ada. Karakter Tuhan, apa karakternya? 10 hukum Taurat. Signature. Signature-nya ada di dia, ada di kita. Tanya pencuri, masuk penjara. Kenapa kamu curi? Tiba-tiba saya mau mencuri, gitu. Enggak. Orang pertama kali mau mencuri, ada yang nahan dia. Aduh, nyuri jangan, nyuri jangan. Nggak ada orang yang kalau mau nyuri, langsung nyuri. Nggak ada. Nggak ada orang ambil mau bunuh, langsung bunuh. Nggak ada. Ya. Yang namanya manusia, mau bunuh orang, dia bergumul. Bunuh nggak bunuh. Akhirnya yang menang setan. Bunuh. Nyuri jangan, nyuri jangan. Yang menang setan. Nyuri. Kalau setan, bunuh, dia nggak mikir, dia bunuh. Setan kalau nipu, dia nggak mikir, nipu langsung. Kenapa? Kenapa dia begitu? Ada yang tahu kenapa? Kenapa setan nggak mikir kalau mau bunuh? Kenapa setan nggak mikir kalau dia mau nipu atau mau jahat? Hah, kenapa? Sudah dosa dari awalnya. Ya sudah dari awalnya dikatakan. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak ada apa? Tidak ada kebenaran. Dia nggak punya kebenaran. Sedangkan setiap manusia di muka bumi ini ada kebenaran dalam hidupnya. Ya, yang tertulis dalam hati nurani. Yang dibilang suara hati. Suara hati itu suara Tuhan. Setan nggak ada kebenaran. Makanya dia bilang bunuh, dia nggak mikir-mikir. Kalau kita mau bunuh, mikir-mikir dulu. Ada suara hati bilang jangan. Betul nggak? Gitu ya. Makanya nih, belajar firman Tuhan itu, ya, semua bergantung pada kita. Ya, bergantung, entar. Ya, sorry ya. Belajar firman itu tergantung pada kita sendiri. Bagaimana kita membuka buku ini, lalu kita renungkan. Baca firman Tuhan itu jangan. Baca satu-satu direnungkan. Apa maksudnya? Baca baik-baik. Contoh yang tadi saya mengatakan. Mana tuh? Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ini artinya apa? Pikirin. Cara bacanya gimana? Dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Pertama-tama dia menebuskan dirinya sendiri bagi semua manusia. Kalau bagi semua manusia artinya kalau semua manusia melakukan apa yang dia lakukan, ya kan? Artinya apa? Kalau semua manusia melakukan apa yang dia lakukan, artinya memberi dirinya sebagai tebusan.
Bukankah dia yang pertama-tama menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk semua orang? Contoh, saya ketemu kolam emas. Ketemu di kolam emas. Kalau saya diam-diam aja, orang lain tahu nggak itu ada kolam emas? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak Enggak, tahu. nggak tahu. Lalu saya kasih tahu sama Lucy, Bu Neti, semua yang di sini saya kasih tahu. Lalu kalian pergi nggak ngambil? Pergi. Pergi ngambil. Lalu kalian menjadi kaya. Kalian kaya karena ngambil emasnya, kalian kaya atau karena percaya ngomongan saya? Karena ngambil. Karena ngambil percaya ngomongan saya, bukan? Kalau nggak ada saya, bagaimana ada yang bisa kaya? Iya. Artinya tanpa kita sadari, saya jadi pembuat kaya bagi semua orang yang ada di sini. Sama dengan Kristus. Kalau kita bisa ke surga dengan menjalankan apa yang dia lakukan, kita bisa ke surga dengan jalan mempersembahkan tubuh seperti dia. Bukankah dia yang menjadi tebusan bagi semua orang? Iya. Kalau dia nggak tebusin diri sendiri, bagaimana kita bisa menebus diri kita? Nah, kalau seandainya Nah. ada orang dia melakukan seperti yang Yesus lakukan tuh artinya dia mengasihi sesama, dia nggak buat jahat, dia juga Dia bener lah ya hidupnya, maksudnya saleh hidupnya. membela lah, ya membela yang Ya pokoknya dia bener lah hidupnya dan saleh gitu. bener lah, ya, oh saleh. Terus? Dan dia sudah tahu, oh ada Yesus ya, dia sudah tahu. Jadi, tapi dia nggak mau jadi Kristen, maksudnya nggak mau jadi Kristen lah atau Katolik nggak mau. Dia ya dia baik aja gitu. Nah, berarti itu bisa termasuk juga di ayat ini. Itu cerita itu termasuk ya. Yesus sudah Ntar dulu. menjadi tebusan. Kalau ada orang yang sudah baik, benernya hidup bener gitu. Kebanyakan orang agama lain bukan? Ya. Orang yang agamanya lain sudah baik hidupnya, sudah bener, pokoknya bagus lah. Lalu dipaksa-paksa untuk percaya Yesus. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka pikir dengan agama saya sudah benar hidupnya, sudah baik ini. Betul. Mereka bukan nggak mau, karena mereka nggak kenal Yesusnya. Orang Kristen nggak pernah mengenalkan Yesus, nggak pernah. Caranya gimana memperkenalkan Yesus? Ya, melalui keteladanan hidup Jadi kita. Yesus kan gitu kira-kira. Ya. Kita nih kalau ketemu orang udah suci, hidupnya udah kudus, udah saleh, jangan disuruh, jangan dibilang kamu nggak ketemu Yesus, kamu masuk neraka. Jangan, aduh saudara-saudara. Ketemu orang yang udah hidupnya bener, jangan bilang kamu nggak ada Yesus masuk neraka. Kayak model-model pendeta-pendeta besar bilang tanpa Yesus masuk neraka semua. Ampun-ampun itu. Tuhan model bagaimana ya model begini? Orang hidupnya bener, dimasukin neraka. Tapi apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang sudah hidupnya benar? Apa? Tanya, kenapa mereka mau hidup benar? Tanya. Oh, karena saya mau masuk surga. Gimana cara masuk surganya? Begini dan begitu. Oke, nanti di surga diapain? Ya ditimbang. Semua pakai timbangan. Betul? Betul nggak? Agama mana yang nggak pakai timbangan? Aku lupa kok, Hendrik. Ayatnya di mana ya? Orang yang meskipun nggak percaya Yesus, tapi masih ada kesempatan untuk dia masuk surga. Kan Roma 5. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal hukum Taurat, tapi melakukannya, dia sudah melakukan hukum Taurat. Roma 2 itu kok, Hendrik. Roma 2, iya. Dan ada satu contoh, orang yang belum kenal Yesus. Tahu Yesus, tapi nggak kenal. Siapa namanya? Cornelius. Cornelius, jelas. Itu contoh terbaik, udah nggak ada lagi. Dia tahu nggak Yesus? Tahu. Tapi dia nggak kenal Yesus. Dia teman tahu Yesus. Tapi dia hidupnya di mana Cornelius? 10. Petrus dan Cornelius. Ada seorang perwira namanya Cornelius.
pasukan Itali. Dia Saleh, seisi rumahnya takut sama Tuhan, takut sama Allah. Dia disebut dia percaya Yesus. Yang memberi banyak sedekah pada orang Yahudi, senantiasa berdoa kepada Allah. Tuh, Artinya artinya Cornelius ini dia tuh menyembah Allahnya orang Yahudi kok, Hendrik. nggak tahu, nggak tertulis. Disebutkan itu di situ. Dia memberikan sedekah kepada umat Yahudi, tapi dia senantiasa berdoa kepada Allah. Allah yang mana? Kenapa Kisah Para Rasul menulis dia berdoa kepada Allah? Kenapa? Ini jawabannya nih. Ya, takut akan Allah. Kita tidak pernah mengetahui siapa Allah karena dia tidak kelihatan. Tapi pada saat kita takut melakukan dosa, ya kita saleh, kita suci, kita benar, kita menyembah Allah yang benar. Itu poinnya. Ayat mana itu tadi, Pak? Ini Kisah Para Rasul 10. Dia berdoa kepada Allah yang mana? Petrus dan Cornelius. Judulnya Petrus dan Cornelius. Kenapa Petrus diutus? Tujuannya apa? Ngasih tahu Yesus. Caranya gitu. Jadi Petrus diutus kepada Cornelius untuk memperkenalkan Yesus gitu ya. Untuk memperkenalkan Yesus, untuk memberitahu siapa Yesus. Juru selamat lah intinya begitu kan, Pak Hendrik? Bukan itu saja. Dan pada saat mereka tahu tentang Yesus, apa yang terjadi? Roh Kudus tercurah. Pak Hendrik, Hmm. berarti hidup salehnya Cornelius itu nggak lengkap dong tanpa Yesus gitu kan Bukan artinya. nggak lengkap. Lengkap. Tapi kembali lagi, ini ditulis kok. Dia bilang apa? Semua doamu dan sedekahmu naik. Dan Allah mengingat engkau. Kalau Tuhan sudah mengingat, apa yang Tuhan lakukan? Dia memperkenalkan diri. Lewat Kristus, bukan? Iya. Dia kan dibilang. Ternyata Allah dikatakan di sini di bawah. Aku katanya apa? Nah, nih. Waktu disembah, bangunlah. Aku cuma manusia saja. Karena Tuhan suruh nyari Petrus, dipikir Petrus Tuhan. Saya manusia. Tapi ngomong dia bilang apa? Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau orang tahir. Ya. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya. 4 hari lalu cerita. Lalu sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang Dia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan nih, damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Artinya bos dari semua orang. Setiap orang dari bangsa mana yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Artinya itulah firman yang Dia suruh sampaikan. Firman yang disuruh sampaikan melalui siapa? Melalui Kristus. Artinya, kamu bisa melakukan ini sekarang karena Kristus yang melakukannya lebih dahulu. Yang sudah jadi bos kamu. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di tanah Yudea. Kamu tahu tentang Yesus. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia cerita tentang Yesus semua. Saksi segala macam. Yesus dibangkitkan. Pertanyaannya, Cornelius tahu nggak mati bakal bangkit? Dia tahu nggak mati akan bangkit? Mestinya tahu ya. Nggak tahu, dia cuma tahu Yesus bangkit. Tapi dia nggak tahu dia melakukan ini, dia bisa bangkit. Oh, tadinya ya. Ya, pasti. Kalau nggak mungkin diceritain. Ini diceritain sama Paulus. Ya, terus Iya. lalu dikasih tahu dia bangkit, kami makan bersama-sama. Ia menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Tuh. Dia hakimnya.
Oh, zaman dulu orang percaya adanya hukuman hakim, ada timbangan. Ini saya mesti kerja bentar lagi. Artinya Cornelius melakukan ini, dia mau masuk surga, dia takut, tapi gimana masuknya dia nggak tahu. Kasih tahu caranya. Demikian pula kalau kita ketemu orang benar, tanya, oh ditimbang. Bagaimana kalau kita kasih tahu hakimnya? Sehingga kamu nggak perlu ditimbang lagi. Kamu kenal Nah, hakimnya. kalau kita diajarinnya itu ya ditimbang, itu sudah tidak timbang-timbang lagi karena ada Yesus gitu loh. Jadi kalau dulu kamu ditimbang-timbang, tetapi sekarang tidak karena Yesus ada Kita gitu. putar Jadi haluannya dia, pemikiran dia. ya, Kamu melakukan dewasa ini betul. untuk masuk surga karena ditimbang. Sekarang kamu bisa yakin kamu lakukan ini karena Yesus lakukan ini juga. Dan dia buktikan dia pergi ke surga. Jadi orang pindah pemikirannya. Oh, jadi kalau ada orang model Yesus pergi ke surga dengan melakukan apa yang saya lakukan. Jadi sekarang kamu modelnya percaya apa yang dia lakukan ini bisa ke surga. Sekarang saya pun percaya apa yang saya lakukan ini. Saya bisa pergi ke surga karena ada orang yang sudah lakukan, namanya Yesus Kristus. Itu. Iya, kalau dulu kan pengertiannya tidak seperti itu tuh, Hendrik. Ya Dulu kan masanya bilang dulu kan begitu. Yesus Sekarang kan kita datang. sudah diubah pemikirannya. Iya, betul. Coba dari dulu kita nggak pernah berubah pikirannya. Itu yang kita pikirkan. Cilaka 17 kita semua nyemplung rame-rame ke surga. Ke surga. Ntar dulu. Iya, tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak paham, taunya ya pemikiran yang lama. Tugas kita Mereka berat sekali. Sama seperti Yesus, menolak. tugasnya berat sekali. Kenapa? Memang dia ngajarin hukum Taurat kepada orang bego. Satu Israel tahu hukum Taurat. Dari kecil udah ketok-ketok kepala hukum Taurat. Gimana Yang sih ngajarin diajarkan, orang nyetir mobil, orang itu bisa nyetir mobil? Gimana caranya? iya. Tapi setelah itu diajarkan, karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus meresponi salib itu gitu dengan hidup berkenan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, gitulah intinya. Intinya Itu jangan kan berbuat sama dosa aja. lagi, itu ajarin. Jangan berbuat dosa lagi, titik udah. Titik. Oh, Beneran. ya udah. Orang Kristen itu terlalu banyak, apa namanya, terlalu banyak intrik-intriknya. Padahal intinya cuma satu, kalau kita nggak berbuat dosa lagi, selesai kita disebut anak-anak Allah. Iya. Gitu. Ya. Iya. Jadi jangan pernah berpikir orang-orang, oh, udah kudus, tetap punya hutang. Katanya kalau punya hutang 200 juta. Jangan berbuat baik, hutangnya lunas. Dosa bukan hutang, bos. Hutangnya adalah kematian. Kematian itu yang ditebus Tuhan, bukan dosamu yang ditebus. Enak aja. Dosa nebus sendiri. Caranya gimana? Jangan berbuat dosa lagi. Itu cara nebusnya. Tapi Yesus yang tebus. Enak aja. Tuhan Yesus ngasih tahu caranya. Jangan berbuat dosa lagi. Itu tebusannya. Kan ada tuh pendeta yang ngomong, orang hutang 200 juta. Lalu datang, Pak, saya berbuat baik ya Pak. Saya hutangnya lunas gitu. Mau mengatakan berbuat baik itu tidak ada gunanya. Bayangin. Betul nggak dengan cara begitu? Kamu berbuat baik pun tidak ada gunanya. Karena kamu nggak ada Yesus. Jadi kalau kamu dengan adanya Yesus tidak berbuat baik pun masuk surga. Jahat nggak tuh? Jahat. Utang 200 juta. Bayar utangnya 200 juta. Baru selesai. Betul? Betul nggak? Kalau orang punya utang, bayar 200 juta, bayar. Baru selesai. Bukannya Yesus bayarin. Bukan. Kitanya bayar utangnya, baru selesai utangnya. Demikian dengan dosa. Bayar utang dosanya. Bayar dosanya gimana? Jangan lakukan lagi. Udah gitu aja. Dosa itu kan perbuatan, bukan utang piutang. Dosa itu saya curi. Caranya gimana? Bayarnya. Jangan curi. Kan gitu. Dosa itu bukan duit. Dosa itu perbuatan. Saya curi. Jangan curi bayarnya.
Saya bohong, jangan bohong bayarnya. Saya zina, jangan zina bayarnya. Saya mengingini, jangan mengingini lagi bayarnya. Tapi dosanya, kematiannya, siapa yang bisa bayar? Siapa yang bisa tebus kematian sendiri? Semua orang pasti mati. Siapa yang bisa tebus selain dia? Dia yang bisa tebus kita nanti pada saat kita dibangkitkan. Itu namanya ditebus. Kita nggak pintar. Ketemu pendeta-pendeta pintar begini ngomong. Cemplung semua. Lalu kita ngomong gini, kita sesat. Saya kalau ngomong sama pendeta besar itu, saya dianggap sesat. Kalau dia udah ngomong sesat, satu Kristen dunia di Indonesia bilang saya sesat. Yang sesat yang mana? Ngomong utang, gaya utang apa? Utang 200 juta. Dosa dibilang hutang duit. Makanya kalau udah pikirannya duit, semua urusannya kalau bikin contoh pun pakai duit. Tahu kan maksudnya saya? Tahu ya? Oke, anyway, saya sudah agak terlambat, saya harus pergi kerja. Eh, satu hal, Pak Dokter, ini ada satu anak buah saya kena ini, kista di rahim. Gimana caranya nih? Kista di rahim. Ya, sorry. Ada kista di rahim. Kasihan. Kista. Terus di biopsi, Di biopsi itu diapain ya? di diperiksa, diambil bagian Enggak tahu. Justru nih, saya ini kemarin pulang jam 12 malam. Saya nungguin dia dari masuk ke rumah sakit. Dari ke klinik sampai ke rumah sakit, saya tungguin. Kasihan sekali. Begini loh, ini orang-orang yang nggak punya surat di Amerika. Ya, orang-orang kecil. Ngomong Inggris nggak bisa, apa nggak bisa. Sampai teler saya nungguinnya jam 12 malam. Terus tadi pagi, barusan saya nge-text dia, ternyata tadi orang pikir, dokter klinik bilang dia pikir dia kena ini, usus buntu. Ternyata bukan usus buntu, ternyata dia kena kista Ah, di rahim. Makanya Sorry ya, pengalamanku ya. Aku Hmm. dulu pernah kena kista, ya. Hmm. Langsung dioperasi, kistanya dibiopsi. Ternyata hanya jinak, tidak ada apa-apanya. Ya sudah, diangkat. ya itu. Kista di mana itu? Kalau kista di kandungan, diangkat sekandungannya supaya tidak sampai jadi kanker. Gitu ya. Itu Jalan Gini. satu-satunya diangkat. Gini cerita nih. Lah ditanyai, Shelly tadi kan bilang tergantung kista itu ada di mana. Kista itu apa? Kista itu bentuk kayak apa ya? Ada bulat kayak ada airnya gitu loh, ya kan? Dia timbul. Nah biasanya bisa